nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsana al-kalami kalamullah wa khaira al-hajji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan yang pertama puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang begitu banyak, sehingga pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik pada kita untuk bisa belajar menuntut ilmu. Dan itu adalah kenikmatan dan nikmat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim. Setelah yang pertama diberikan nikmat Islam yang dengannya dia dijamin dengan surga tatkala dia mati di atas keislaman tadi. Kemudian yang kedua, kita diberikan taufik untuk berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh, yang mana berpotensi untuk masuk surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Allahumma amin. Dan yang tertinggi adalah menjadi ahli ilmu yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya lebih tinggi dari orang-orang beriman yang lain. Maka barakallahu fikum, diberikannya taufik kita untuk senantiasa istiqamah di dalam ilmu, baik mempelajarinya, mengajarkannya, mendakwahkannya, itu adalah nikmat yang paling agung pada diri kita. 6. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada sahabatnya, kemudian kepada keluarganya tentu, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus semoga kepada kita semua yang hadir dalam majlis yang mulia ini. Kita melanjutkan membaca kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sampai bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dan hadapkanlah wajahmu ke dalam agama yang lurus, yang hanif, yaitu yang lurus di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan, yang itu adalah fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam fitrah tersebut. Maksud bab ini, sebagaimana kita sudah ulang-ulang, bahwasanya adalah perintah untuk kita masuk ke dalam agama yang hanif, yaitu agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian beristiqomah di atas jalan tersebut. Sampai pada sekarang adalah hadis terakhir dari bab ini. Kita akan baca dan mendengarkan penjelasan dari para ulama rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kami garis. Menggariskan kepada kami garis.
Tsumma qala. Kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah. Ini adalah jalannya Allah. Tsumma khatta khututan. Kemudian beliau menggambar lagi, menggaris lagi garis-garis. An yaminihi wa an shimalihi. Baik pada sisi kanan dari garis tadi atau sisi kiri dari garis tadi yang menyimpang dan terpecah belah. Ala kulli sabilin minha syaitan. Di setiap jalan tersebut ada syaitan. Yad'u ilaihi, yang mengajak untuk masuk ke jalan tadi. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Adapun ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang berpecah belah tadi, maka dengan sebab kamu mengikuti jalan tadi, engkau akan berpecah dari jalanku. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah SWT wasiatkan untuk kalian agar kalian bertakwa. Nah, jadi barakallahu fikum, yang terakhir itu ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Untuk apa? Kita berada di atas tauhid dan istiqomah tadi kan babnya kan ya. Masuk ke dalam agama yang hanif, yaitu agama yang mentauhidkan Allah, menjauhi syirik dan istiqomah di dalam agama tersebut. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Imam Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggaris sebuah garis. Kemudian menggaris lagi di sampingnya itu garis-garis. Nah ini Masya Allah ya. Ternyata metode pengajaran Rasulullah SAW itu sudah jauh lebih maju daripada metode kita. Ini kan kalau dalam parenting namanya visualisasi. Bagaimana memvisualkan sesuatu agar hal tersebut mudah dipahami oleh murid, oleh jamaah, oleh mad'u. Iya tidak? Jadi ikhwan barakallahu fikum wal akhwat wal kaum muslimin wal muslimat, agama kita itu sempurna itu. Mau ngambil apapun di agama kita ada. Mau ngambil sisi tarbiyah ada. Pendidikan ada. Mau ngambil apalagi tauhid itu sudah jelas. Tinggal apa? Kita itu punya kemampuan tidak istinbat, mengambil faidah, istifadah dari ayat Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Punya kemampuan enggak itu? Kalau punya itu Masya Allah. Faidah yang sangat banyak. Wong agama Islam itu diturunkan untuk apa? Lisa'adatin nasi fid dunya wal akhirah. Untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat, bukan akhirat saja. Tapi dunia dan akhirat. Makanya Allah mengajarkan kita kalau minta kun Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan kehidupan di akhirat juga yang baik. Wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Barakallahu fikum. Itu. Makanya di sini coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mau menyampaikan suatu perkara yang penting. Beliau memulai dengan apa? Menggambar, iya kan? Yaitu garis. Khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah SAW menggambarkan untuk kami apa? Garis. Masya Allah. Memvisualisasikan.
Dari sini kita tahu bahwasanya apa? Barakallahu fikum. Ada yang namanya apa? Metode mengajar dengan apa? Visualisasi. Dengan menggambarkan. Tolong pintunya ditutup lagi. Enggak silau ya. Nah, jazakallah khair. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita mempelajari hadis Nabi, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu, kita akan mendapatkan banyak sekali faedah. Nah, namanya kalau ajar itu jangan monoton itu ya. Apa jamaahnya suruh apa, muridnya suruh apa, dengar terus, pegel kupingnya. Itu dah. Kali-kali diajak apa? Feedback, umpan balik. Kita menanyakan seperti itu. Tanyakan gimana Pak Kiran, sudah sehat? Itu misalnya. Atau ditanyakan tadi, mana Pak Edi? Nggak datang-datang. Nah, gitu kan. Itu untuk memecah apa? Abote ilmu loh. Ilmu itu abot loh, kudu paham. Iya kan? Nek sepaneng terus kan kadang juga umek gitu ya. Nah, salah satunya ini, metode dalam mengajar yaitu dengan apa? Memvisualisasikan ilmu yang akan kita apa? sampaikan. Itu menggambarkan ilmu yang akan kita sampaikan. Seperti Rasulullah SAW ini menggambar apa? Garis lurus. Kemudian di samping garis lurus tadi, baik di sisi kanan, di sisi kirinya ada garis-garis lagi. Kemudian apa? Rasulullah SAW mengatakan yang pada garis lurus tadi, beliau mengatakan apa? Hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Satu. Jadi jalan Allah itu satu ya ikhwan. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Jalan Allah itu satu. Tidak ada 2, 3, apalagi puluhan. Enggak ada. Jangan dikiaskan siratullah, sabilullah, jalan Allah itu dengan jalan-jalan duniawi ya. Itu penggambaran yang batil. Misalnya kita kalau mau ke Jakarta, itu mau 10 jalan beda itu bisa kita. Iya kan? Mau dari sini kemudian apa Pantura bisa, jalan tengah bisa, jalan selatan bisa, dicampur, dimodifikasi ke selatan baru ke utara, nanti ke Jakarta ya bisa. Misalnya ya, sini Wangon, Tasik, Bandung, nanti belok kanan ke arah nanti jadinya sampai ke misalnya Indramayu, baru ke kiri lagi sana masuk ke Jakarta ya bisa, ya kan? Atau dari utara kita apa? Modifikasi tadi ke selatan, terus lewat nanti Sukabumi gitu muter-muter ya bisa juga. Banyak jalan menuju Jakarta. Dan jangan pernah kita kiaskan agama ini dengan kias yang batil tadi, kias yang salah. Lah, sing penting tujuannya kok pada bembo. Tujuannya ibadah ring Gusti Allah, tujuannya ring surga. Ya jalane jenengan kayak gue, jalane aku kayak iki ya seorang usah gubes lah. Tidak. Kenapa? Karena jalan menuju keridhaan Allah, jalan menuju ke surga Allah itu cuma satu, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menggambarkan cuma satu. Hada sabilullah. Itu sudah. Sabilullah itu apa? Islam. Semuanya Islam. Kok Islam berpecah belah Ustaz? Islam di atas pemahaman salafus saleh, di atas pemahamannya sahabat, di atas pengamalannya sahabat. Itu sudah. Itu karena apa? Itu generasi yang tidak berpecah. Mohon maaf, apakah sahabat itu punya ormas tertentu? Mendirikan ormas enggak? Misalnya Hizbul Waton, misal gitu contoh aja itu ya. Enggak ada. Misalnya Jamaah Bani Nadir, Bani Tamim, Bani Khuzaimah, misalnya gitu. Enggak ada. Semua sahabat itu apa? Islam sudah. Pemahamannya satu. Tapi setelah sahabat banyak enggak pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman? Banyak. Makanya harus distandarkan. Sabilullah Islam, betul. Islam ternyata berpecah. Berarti sabilullah itu adalah Islam yang diamalkan dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sudah itu, selesai sudah. Satu nanti akhirnya jalannya. Karena sahabat enggak ada yang berpecah. Seperti itu.
Barakallahu fiik. Kemudian menggaris lagi di sebelah kanan, di sebelah kirinya dengan garis-garis yang banyak. Berarti realitanya ada tidak? Ada. Ternyata sekarang ada enggak sekte-sekte dalam Islam? Banyak. Iya kan? Ini berarti sadaqallah wa sadaqar rasul. Rasulullah pasti benar. Wa may yantiqu anil hawa. Tidaklah yang dia sampaikan dari hawa nafsu, bukan. In huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan. Seperti itu. Nah, kemudian apa? Kata Rasulullah SAW setelah menggambar garis-garis yang banyak dari sisi kanan dan sisi kirinya, beliau mengatakan hadihi subulun mutafarriqun. Ini adalah jalan-jalan perpecahan yang pada setiap ujung jalan tadi ada setan yang menyeru untuk masuk ke jalan tadi. Masya Allah. Itu. Ini pelajaran berikutnya. Yaitu apa? Ternyata sekte-sekte dalam Islam sendiri pun, apalagi yang di luar Islam, sesama Islam pun ternyata banyak jalannya. Yang kata Rasulullah SAW adalah jalan-jalan yang menunjukkan pada perpecahan. Tidak menunjukkan kepada persatuan. Coba, mohon maaf, ormas hijau dan ormas biru beda. Ormas biru dengan ormas hitam beda juga. Ormas hitam dengan ormas merah beda. Gak mau bersatu. Seperti itu. Yang mau bersatu adalah yaitu manhaj salaf. Tapi persatuannya yang jelas. Bukan persatuan yang diikat dengan kartu KTA, kartu tangga anggota, atau dengan ADART, atau dengan baiat. Baiat itu apa? Sumpah janji setia. Bukan. Tapi persatuan di atas apa? Al-Quran. Persatuan di atas apa? Hadis. Semua orang Islam pasti Al-Quran, hadis, Ustaz. Iya, diikat dengan apa? Memahami Al-Quran dan hadis itu dengan pemahamannya siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu kan jelas itu. Berarti yang menyatukan siapa? Manhaj salaf. Itulah jamaah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Rasulullah SAW tatkala Rasulullah SAW menyebutkan itu ya, perpecahan kaum muslimin itu menjadi 73 pokok cabang. Yang 72 diancam dengan neraka, yang satu masuk surga. Kemudian apa? Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab al-jamaah, yaitu al-jamaah. Karena al-jamaah kemudian diterangkan lagi makna jamaah itu apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang kami Rasulullah SAW berada di atas ajaran tersebut dan sahabat-sahabatku. Itu sudah. Silakan. Kalau mau mengamalkan, pertama ada enggak dalilnya dari Al-Quran? Kalau tidak ada dalam hadisnya. Kalau tidak ada, coba di pengamalan sahabat ada atau tidak. Kalau enggak ada, sudah cukupkan sudah. Enggak usah kita melakukannya, enggak usah kita mengikutinya. Kenapa? Katakan Rasulullah SAW, hadihi subulun mutafarriqah. Itu adalah jalan-jalan yang menuju pada perpecahan. Dalam setiap ujung jalan tadi ada setan yang menyeru untuk mengikutinya, mengikuti kepada kesesatan dan perpecahan. Itu. Barakallahu fikum. Dan setan itu ada apa? Dari dua jenis. Alladzi waswisu fi sudurin nasi. Setan yang memberikan was-was ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Baik setan dari kalangan jin atau setan dalam kalangan manusia. Itu aja. Barakallahu fikum. Dan kemarin sudah waktu hadis Hudzaifah itu yang fitnah itu, ada ujian itu kan, du'atun ala abwabi jahannam. Ada dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Itu. Dai-dai yang menyeru kepada apa? Bid'ah. Dai-dai yang menyeru kepada kesyirikan berbalut sorban. Bukankah ada orang yang jual azimat atau jimat dalam bahasa kita, jimat-jimat yang berkedok sebagai ustadz, berkedok sebagai kiai, banyak gitu. Bukankah itu kesyirikan? Bukankah ada alim ulama yang mengajarkan, yang memerintahkan
yang memimpin tarikah-tarikah, jalan-jalan dalam beragama yang tidak diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak ada sandarannya ke sahabat. Seperti itu. Amalan tersebut. Itu adalah du'atun ala abwabi jahannam yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Makanya kita harus berpegang teguh ya ikhwan, barakallahu fikum. Betul-betul apa? Belajar. Betul-betul apa? Mengamalkan, mencukupkan dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam masalah apa? Agama dan peribadatan. Toh kalau masalah dunia juga enggak dilarang kok. Iya tidak? Aduh, saya enggak bisa Ustaz kalau apa ngikutin kehidupannya sahabat. Lah kenapa enggak bisa? Nah aku seneng banget NMAX kok. Masa numpak onta? Ya ora tege aku loh. Seperti itu. Subhanallah. NMAX itu urusan apa? Dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamuna bisu'uni dunyakum. Kalian lebih paham dari aku. Itu Rasulullah sampai, ya Allah ya Rabbi. Rasulullah sampai mengatakan, antum lebih paham dari aku. Itu sudah, ya Allah ya. Udah jelas banget kan? Antum lebih paham dari aku tentang urusan dunia kalian. Urusan dunia silahkan udah. Selama nggak ada larangannya. Jangan nunggu perintah. Nggak ada perintah untuk buat motor itu nggak ada. Nggak ada perintah buat pesawat itu nggak ada. Mana dalilnya perintah untuk apa? Membuat pesawat? Ya nggak ada. Kalau dunia dan nunggunya adalah apa? Larangan. Kalau dilarang, itu nggak boleh. Kalau nggak ada larangannya silahkan. Walaupun nggak ada perintah. Mau bikin apapun masalah dunia itu selama tidak ada larangannya, walaupun nggak ada perintahnya, itu adalah boleh. Silahkan. Masya Allah, itu kan menunjukkan apa? Ada dorongan agar kaum muslimin itu maju sebenarnya. Dalam industri misalnya, bikin pabrik ya silahkan. Bikin alat ini dalam IT nggak apa-apa. Dalam peternakan ketemu teknologi apa nggak apa-apa. Dalam perdagangan mau jualan apa nggak ada apa-apa. Dalam kuliner mau masak apa nggak ada masalah. Selama nggak ada larangannya. Masya Allah itu kan. Seperti itu. Tapi kalau masalah agama sudah. Kata Ibnu Qudamah itu mengatakan dalam Lu'matul I'tiqad, beliau mengatakan kif haitsu waqafal qaum, berhenti kalian. Tatkala mereka berhenti kaum tadi, yaitu para sahabat, para salafus saleh. Maksudnya berhenti, enggak usah beramal kalau mereka tidak melakukan amalan tersebut. Karena mereka berhenti di atas ilmu, bukan di atas ketidaktahuan dan kemalasan, itu bukan. Para sahabat enggak mau melakukan amalan, meninggalkan amalan, berhenti, itu bukan malas seperti kita. Kita kan enggak mau beramal karena apa? Karena malas. Senin Kemis puasa ora. Udah kepresi, ya karena kita malas. Antum kalau lihat itu, para sahabat itu, ada yang bertanya, saya mau puasa. Dia silahkan, puasa apa? Ya puasa terus menerus. Aja kayak gue. Ya wis puasa sebulan ping telu. Si kuat Rasulullah. Ya wis puasa Senin Kemis. Taksi kuat Rasulullah. Wis puasa Daud. Sedina puasa sedina ora. Wis ora ana sing luwih top maneh. Masya Allah. Itu ada sahabat yang seperti itu. Ngenyang untuk apa? Ditambah. Dan tatkala beliau minta seperti itu, sampai akhir hayatnya tetap di atas seperti itu. Walaupun sudah sepuh. Tetap diamalkan itu. Sampai dulu, agak berat juga dia. Waktu tuanya itu loh. Nek ganu aku ngetutna anune Kanjeng Nabi ora kaboten iki. Berarti menunjukkan istiqomahnya para sahabat. Berarti kalau mereka enggak melakukan amalan ritual tertentu dalam apa? Syariat, itu menunjukkan sahabat itu apa? Di atas ilmu karena memang tidak ada apa? Syariat dan tuntunannya. Kita mau sok-sokan, lebih halim, lebih bersemangat, lebih taat dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Pasti kita di atas kesesatan, pasti sudah. Tidak mungkin tidak itu. Seperti itu.
Nah, di setiap jalan tadi ada setan, Masya Allah. Dan semakin ke sini, pintu setannya semakin banyak. Semakin ke sini loh, semakin modern peradaban, teknologi, kemajuan, itu pintu setannya semakin banyak dan semakin canggih. Dulu orang kafir, orang musyrik, musuh-musuh Islam, menghancurkan Islam itu ya mungkin lewatnya perang dan yang lainnya. Kalau sekarang mereka bisa menghancurkan kaum muslimin itu dengan mereka yang untung. Dengan mereka yang untung. Jadi subhanallah, udah menghancurkan kita dengan bukan dipaksa malah, kita dengan sukarela dan bangga membeli alat penghancur akidah kita, alat penghancur syariat kita. Kalau kita tidak bisa memfilternya dengan baik. Apa misalnya? HP. Apa misalnya? TV. Apa misalnya? Internet dan yang lainnya. Itu kalau kita nggak bisa memfilter dengan baik, berarti HP haram Ustaz. Enggak. HP itu perkara dunia. Hukum asalnya tadi boleh. TV berarti haram Ustaz. Enggak, secara zatnya enggak. Tapi secara penggunaannya nanti bisa bermacam-macam. Itu juga internet dan yang lainnya. Coba sekarang, kaum muslimin di kamar, ternyata diserang oleh orang-orang kafir dengan memberikan tontonan-tontonan yang bermaksiat. Pemikiran-pemikiran yang syubhat, penuh dengan kerancuan. Kita dengan sukarela, bahkan dengan bangga kita membeli racun yang membinasakan kita. Padahal opo wis cukup loh. Ya wong perlunya kita apa sih wong? Kita wong desa kayak aku. WA-an, telepon wis cukup kan? Sampai kita berbangga-bangga iPhone Pro Max. Kalau anak taunya Pro Max gitu ya. Karena kadang lah weteng emah gitu kan. Artinya Pro Max. Ini Pro Max, pitulas gitu. Regane nggak tahu kan? Orang anak nggak tahu masalah kayak gitu ya. Mungkin puluhan juta, 20 juta mungkin itu ya. Subhanallah. Dipakai untuk Lihat joget-joget. Dipakai lihat subhanallah. Kemaksiatan dan yang lainnya. Seperti itu. Barakallah. Kita yang membeli dengan penuh bangga. Yang itu adalah racun bagi kita. Seperti itu. Kita beli kuota. Kuotanya buat hal-hal yang seperti itu. Penuh dengan kemaksiatan. Bahkan naudzubillah. Mungkin penuh dengan kesyirikan. Kekufuran. Orang-orang kafir ditampilkan di situ. Sehingga kita menjadi loyal, menjadi cinta dengan mereka. Dimasukkan pemikiran-pemikiran. Misalnya pemikiran yang sangat digenderangkan dan sekarang sudah mulai menang, yaitu persamaan gender, persamaan jenis kelamin, ya kan? Wanita sudah didudukan sama dengan pria, dipekerjakan di mana-mana. Subhanallah. Coba antum lihat itu iklan. Apa hubungannya? Misalnya alat pertanian karo perempuan itu kan nggak ada hubungannya itu kan. Iklannya itu loh. Seperti itu. Semua iklan itu pakai wanita. Semuanya itu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Itu adalah syubhat. Pemikiran orang kafir. Agar Agar wanita-wanita muslimah mereka keluar dari rumah-rumahnya. Sehingga mereka nanti generasinya terbengkalai. Anaknya nggak terdidik oleh orang tuanya, kurang asih, seperti itu. Dan sekarang masya Allah, kemarin kasus di Jogja kalau nggak salah ya, bapak ibunya kerja, ya kan, anaknya dititipkan di tempat penitipan. Apa yang dilakukan oleh tempat penitipannya coba, subhanallah, itu tahu, anaknya dijiret,
dibanda, sing penting menang semua. Ada yang dibungkam. Ya Allah ya Rabbi. Itu. Untuk biayai anaknya nitip di situ misalnya berapa? Misalnya sebulan 2 juta. Istrinya kerja di luar berapa? 2.200.000. Mikir. Iya tidak? 2.200.000 gue bayar pengasuhan 2 juta. 200 bolak-balik gue tunggu bensin kok ora cukup. Subhanallah. Luar biasa. Itu tidak lain dan tidak bukan pernyataan-pernyataan dari barat tentang persamaan perempuan dengan laki-laki. Itu adalah untuk apa? Menghancurkan generasi muslim sehingga apa? Anak jauh dari ibunya. Seperti itu. Itu baru kerusakan yang sedikit lah. Kerusakan yang lainnya banyak sekali. Perzinahan, pelecehan seksual dan yang lainnya. Kerja di pabrik. Pabrik sini itu, contoh itu. Perselingkuhan itu, subhanallah. Itu sudah umum, hal umum. Sampai mengakibatkan perceraian. Padahal cuma untuk gaji berapa? 64.000. 12 jam loh. Itu 12 jam. Dengan hasilnya apa? Apakah ekonomi keluarganya lebih kuat, harmonis, karena ada pemasukan tambahan? Tidak. Keluarganya bubar, sebubar-bubarnya jadi cerai malah loh. Sudah punya anak, sudah punya istri, cerai. Itu realita atau tidak? Realita. Itu. Padahal syariat kita memerintahkan wanita itu untuk apa? Tinggal di rumahnya. Mereka punya tugas yang sangat mulia. Yaitu apa? Menciptakan peradaban yang tinggi. Yaitu dengan apa? Mendidik anak-anaknya. Harus tua pada wong tuane pada langsa tuli. Karena tidak dididik anaknya dengan agama, tidak dididik dengan kasih sayang, tidak dididik dengan adab-adab sosial Jawa kita yang punya unggah-ungguh, punya sopan santun dan yang lainnya. Sehingga anaknya blunat. Ya bahasa Jawa Banyumas kan? Anaknya apa? Blunat ya kan? Orang kemutan wong tua. Wong tua dewek bisa ditinggal. Anak siji misalnya. Karena dia dicekoki dari kecil adalah ilmu-ilmu dunia. Sehingga tatkala dia sukses, ya dia haus dengan dunia. Bapake apa biungnya, jurna bae nang mawis beli. Dikirimi duit paling 700.000. Setuan dewekan. Misalnya. Tapi kalau anak yang punya ilmu agama, dia tahu itu adalah apa? Pahala besar. Dia tahu itu adalah dosa besar kalau sampai mengabaikan orang tuanya. Sehingga dia bisa mengorbankan semuanya untuk menjaga orang tuanya. Yang untung siapa coba? Orang tuanya sendiri kan. Karena dia apa? Diperebutkan oleh anaknya untuk dirawat. Direbutkan untuk dirawat coba. Kalau kebanyakannya orang umum coba, semuanya berebut untuk apa? Berlepas diri dari merawat orang tua. Ya tidak? Itu realita kan? Seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya di sini pentingnya kita apa? Memahami sabilullah, jalan Allah tadi. Islam ini dipahami dari seluruh aspeknya itu sudah ada itu. Semuanya itu sudah diatur dengan pengaturan yang sangat indah. Tsumma qara'a, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan ini adalah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan ini. Jadi Islam itu di atas pemahaman salafus saleh adalah jalan lurus dan satu-satunya jalan yang menyampaikan kita kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada jalan lain. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna, dengan taukid, dengan penekanan. Dan sungguh hada sirati, ini adalah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mustaqiman, yang lurus. Menyampaikan kita yang sedang di dunia ini
ke keriduannya Allah Subhanahu wa taala dan ke surganya. Fattabi'u, maka ikuti jalan satu ini, enggak ada jalan yang kedua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tattabi'us subula. Nah itu. Sejalan dengan hadis tadi kan, jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain. Nah, fatafarraqu bikum an sabili. Maka engkau akan berpecah belah dari jalannya Dia Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jangan diikuti. Nanti kita apa? Tersesat, terpencar-pencar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau terpencar enggak sampai kepada mana? Ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan untuk kalian. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah ini wasiat. Jadi pertamanya untuk kita apa? Mengikuti jalan tadi, yaitu Islam, masuk dalam syariat Islam. Jangan berpecah belah. Kemudian apa? Diwasiatkan itu. Berarti kita suruh berpegang teguh istiqomah. Ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, ada paket pertanyaan. Siapa yang mau ditanya? Silakan angkat tangan. Ini tak kasih yang mau ditanya tak kasih jagung 3 kilogram. Ada hamba Allah yang mengamanahkan. Bismillah. Ladies first. Ummahat dulu silakan. Sebutkan namanya. Siapa yang mau ditanya? Dapat jagung 3 kilo, jagung manis. Kayak antunan nanti jadi fitnah itu ya. Mau kayak anak diarani sombong, kayak Fauzi. Nah, manis kayak Fauzi, jadi nggak jadi fitnah. Ummahat, ada yang mau siap ditanya? Ya enggak, pertanyaan dulu ya nanti. Namanya dulu silakan. Siapa? Ada yang siap ditanya enggak? Jangan dibayangkan soalnya angel-angel nemen guys. Orang mungkin soalnya angel-angel itu. Ada? Ya udah, Ikhwan dulu wis, enggak apa-apa. Nanti habis itu ibu-ibu ya. Ikhwan, dari Ikhwan siapa yang mau ditanya? Pakiran? Mau ditanya? Tak tembak aja, Pakiran dulu ya. Yang sepuh ya gawe contoh gitu ya. Pakiran, apa arti tauhid? Mengesahkan Allah. Selamat, dapat bingkisan 3 kg jagung manis. Yo, itu gampang pertanyaannya. Ini gampang-gampang kok, gampang itu. Nanti ambil di tempatnya Uti ya, sambil pulang. Udah tak bungkusin tadi. Mau tambah ke sini abot 45 kilo soalnya. Masih ada 14 lagi. 14 paket. Ibu-ibu, ada yang siap ditanya? Siap. Siapa? Hah? Anak nggak hafal soalnya sih. Yang datang siapa yang datang? Banyak siapa satunya? Yang tetangganya dulu lah ya, Mbak Sinta. Ada nggak? Hah? Ada Mbak Sinta nggak? Hah? Ada. Tadi kan tauhid mengesahkan Allah ya. Mengesahkan Allah dalam berapa hal? Mengesahkan Allah kan ada 3 hal. Barakallahu fiik. Wis jawab telu wis oleh 3 kilo. Wis jawab telu tok. Nah,
Berikutnya masih umahat. Umahat kan lebih banyak sih. Siapa lagi umahat yang mau menjawab? Hah? Radia. Mbak Radia. Hah? Belum ditanya. Siapa dulu? Siapa? Enggak apa-apa. Siapa? Umorin. Ya Umorin. Belum ditanya. Semangat banget. Kan anak belum bertanya. Tak ganti pertanyaannya loh. Ini kepinteran ini. Barakallahu fiik. Arin. Ya nggak apa-apa Arin. 3 hal tadi apa saja? Pertama, rububiyah, uluhiyah. Masya Allah, barakallahu fiik. 3 kilogram. Nah, laki-laki sekarang. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Siapapun boleh siapa? Ukasha. Menjawab Ukasha. Apa maksud mengesahkan Allah dalam rububiyah? Nah, itu dalam perbuatan-perbuatan Allah. Misalnya apa perbuatan Allah? Memberikan rezeki. Rezeki termasuk rezeki itu jagung manis itu ya. Itu dari Allah berarti, bukan dari siapa-siapa ya. Seperti itu, mematikan, menghidupkan, menciptakan, menguasai, mengatur itu ya. Barakallahu fiik. Jadi 1 2 3 4 ya. Masih ada 11. Kembali ke umahat. Siapa lagi? Adi berarti Mbak Sinta, Orin. Siapa? Umu Faruk. Ya, bisa apa-apa lah. Nah, apa maksud dari mengesahkan Allah dalam uluhiyah? Nah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu perbuatan hamba diesahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Berarti udah 5 ya. Siapa lagi umahat? Ada lagi? Siapa? Aku harap ngarit kok cepetan. Ayo, magren gagian kok. Siapa lagi? Nggak ada. Dioper ke laki-laki dulu. Bapak-bapak, siapa yang menjawab? Nan, kamu jawab Nan? Hah? Jawab orang Nan? Hah? Jawab ya. Apa maksud mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat? Asma wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah lewat Al-Quran atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tanpa mentaktil, menolak, tanpa mentasbih, menyerupakan, tanpa mentamsil, memisalkan, tanpa mentasbih, seperti itu. Nah, dapatlah, pokoknya saya asal jawab ya boleh, walaupun kurang sempurna ya dapat. Ada 6. Siapa lagi? Ibu-ibu. Siapa? Ummu Zahra, ada nggak Ummu Zahra? Hah? Ya siapalah terserah, yuk sedot-sedot. Siapa lagi? Ummu Sabil, ya wis nggak apa-apa. Ummu Sabil.
Kitab yang dipelajari hari ini apa? Fadlul Islam. Udah dapat. 7 udah ya. Masih banyak. Satu lagi, bukan satu lagi. Umahat lagi. Anak kasih umahat yang banyak. Karena yang datang lebih banyak umahat sih. Siapa lagi? Umahat. Siapa? Hasanah, boleh. Mbak Hasanah. Yang nulis kitab Fadlul Islam siapa? Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, Mbak Hasanah. Ke Ikhwan sekarang. Ahwawan menjawab. Apa i'rab dari lagi kan murid harus belajar nahwu itu loh. Ya pertanyaannya aneh gitu lah ya seperti itu. Pertanyaan ini madan beda ya. Barakallahu. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, barakallahu fiik. 9 ya. 6. 10. Sepupu anak. Mama Arum. Teka ora? Hadir ya. Aja wedi tentang hadir anu gampang. Anu gampang iki. Sebutkan syahadat seorang muslim bunyinya seperti apa? Asyhadu. Terus? Ya, betul. Gampang loh pertanyaan. Masya Allah. 10 ya, dari 5 maning. Siapa lagi? Ada lagi? Dari Umahat? Gak ada? Tak lempar ke laki-laki. Pak Sepul, siap ditanya Pak? Ya, anu apa? Mas ilmi yang larung. Karena kejauhan. Dalu-dalu anu sih ya. Barakallahu fiik. Pak Sepul. Pertanyaannya apa? Aku nyiapkan pertanyaan. Geleta sing madan angel gitu ya. Apa sih? Syarat rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada 2. Wis lah. Ngono dadi sing liyane jawab kan gampang iki. Ya betul ada 2 gitu ya. Umahat. Wis ngerti kok terusannya berarti apa ya kan? Ada lagi umahat yang mau jawab? Ini baru 11, masih sisa 4. Umat enggak ada? Anak nggak paham namanya soalnya. Ummu Ali ada nggak? Ada. Ummu Ali. Sebutkan 2 rukunnya tadi. 2 rukun syahadat la ilaha illallah. Napa Pun jawab napa dereng? Kan perempuan mungkin suaranya lembut gitu kan. Apalagi kesepuhan itu. Nafyu dan
penolakan dan penetapan. Betul. Selamat untuk Ali. Terus ini 12, sisa 3 ya. Muhela datang? Enggak datang? Ummu Nabila ya boleh. Ummu Nabila. Hah? Ke kamar mandi? Ya Ummu siapa? Ummu Salma. Datang enggak? Enggak. Ya siapa yang datang ini? Ummu? Iya boleh, Ummu Sulaiman ya. Ummu Sulaiman itu Losari. Yang Ummu Musa bukan sih? Oh, ya. Apa resep jusnya gitu ya, bukan ya? Apa lagi sih? Umat Islam terpecah menjadi berapa golongan? 73, Masya Allah. Bebis telulas ya. Fauzi, siap sih? Siap? Nah, yang masuk kan anu wis ngaji suwe. Fauzi itu murid anak pertama ya. Yang pertama ngaji sama anak itu Fauzi, Masya Allah. Anak pulang itu dulu. Tapi sekarang nggak ikut Mahat Ilmi. Dulu ikut ya. Ki kudu hati-hati sih. Kudu hati-hati guys. Pertanyaannya menjebak, bisa salah. Padahal anu gampang, tapi anu bisa salah. Jadi kan perpecah menjadi 73 ya. Sing masuk surga pira? Salah. Salah lah satu sih. Sing masuk surga itu 73. Iya enggak? Yang masuk surga berapa? 73. Kan kabeh masuk surga. Cuma sing 70 kuwi neraka disit. Kan aku ngomong, "Ki hati-hati ki." Sing masuk surga pira? Ya kabeh. Kabehan masuk surga. Iya tidak? Tapi yang 72 harus apa? Kena mampir disit. Itu oli sih orang bapak sila. Saya benar salah oli lah. Daripada oli. Nah, dari siji kok Yusuf lagi ngarit. Nah, yang bisa sampaikan jazakumullah khairan wa jazahullah khairan bagi muslimin yang sudah berbaik hati seperti itu. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Nah, berikutnya nanti mampir aja ke tempat ibu saya, itu ada yang sudah tak siapin tadi pagi, hadiah, yang ada hadiahnya, boleh ngambil satu-satu nih. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.